Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Pada video kali ini kita akan berpetualang lagi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ini jalan petualangan Kang Hakim kali ini ya. Jalan setapak. Jalannya itu masih tanah kayak gini, bukan masih tanah, emang dari dulu sampai sekarang tanah mungkin kayak gitu ya. Jalan setapak seperti ini. Dan tadi Kang Hakim turun dari atas sana tuh ya. Dari pusat Desa Sidamulya, dan Kang Hakim akan bersilaturahmi ke salah satu keluarga yang masih bertahan hidup di Kampung Nagog ini. Ya, dulunya kampung ini tuh merupakan sebuah perkampungan yang dihuni banyak masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, ada bencana atau apa ya, kampung ini tuh ditinggalkan sama penduduknya dan tinggal menyisakan satu orang saja, yaitu Bapak Wartoyo kalau nggak salah ya. Kang Hakim juga mendapatkan rekomendasi tempat ini tuh dari konten kreator juga, yaitu Kang Regi sang penjelajah amatir. Dan Kang Hakim kesini ya tidak sendirian, ditemani sama sang istri tercinta yang selalu ngikutin kemanapun Kang Hakim pergi, karena beliau juga ngonten untuk channel YouTube apa? Gelis Official. Kemarin kita habis dari Kampung Miliarder ya, yang jalannya bagus. Sekarang ke Kampung Mati. Jalannya itu jalan setapak seperti ini. Tentunya kalian pasti penasaran kan dengan kisah kehidupan atau alasan Bapak Wartoyo mengapa masih bertahan tinggal di Kampung Mati tersebut. Makanya tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Gila, jalannya ekstrim banget. Apalagi sepertinya ini kemarin tuh baru aja turun hujan ya, jadi becek. Tadi ngobrol sama para petani pinus ya yang sedang nebang pohon pinus, katanya kalau misalkan musim kemarau bisa motor lewat sini. Cuman wah, kebayang ya walaupun bisa masuk karena jalannya sempit banget. Dan kalau hujan ya becek kayak gini. Bunda, ayo. Ayo jalan lanjut. Awas, hati-hati. Dan untuk informasinya sih Kang Hakim juga nggak tahu persis ya, nggak tahu betul gitu ada berapa rumah yang kosong. Terus kejadian bencana alamnya atau warganya pada pindah itu tahun berapa ya. Mudah-mudahan aja kita ketemu sama Pak Wartoyo di sana sehingga bisa ngobrol. Wih, kebayang banget ini ya, akses jalannya aja kayak gini. Tadi nggak kayak ada orang yang mau lewat ke sini nih. Tuh kan, bener. Assalamualaikum Ibu, maaf. Ibu habis dari mana, Bu? Dari kontrak. Dari kontrak itu apa? Ini tatal pinus. Oh, habis panen pinus. Saya tuh mau Ya. ke Kampung Nagog, ke keluarganya Pak Wartoyo. Pak Wartoyo ke sini. Terus aja Bu jalan. Jalan lurus aja ya. Karena kan lurus ada rumah dua. Rumah dua, kosong Ya. itu rumahnya. Rumahnya sing kosong satu, sing ada orangnya dua. Yang ada yang nempatin dua berarti. Ya. Bukan hanya keluarga Pak Wartoyo berarti yang nempatin. Ada orang lain juga. Enggak, sekeluarga. Oh, satu keluarga. Iya. Berarti anaknya Pak Wartoyo. Enggak, kakang Adian. Adik kakak. Sartinem saneng kaki. Iya, ku jenengan Ki Wartoyo, Ki Kamid. Oh iya. Ibu makasih Bu ya. Ya. Permisi Bu. Ayo. Ayo berikan uang tuh ya. Bantuan. Oke, kita lanjut jalan. Gimana Bu? Ada orangnya paling. Ada Pak Wartonya di sana. Ada. Oh iya, makasih Bu ya. Yuk, assalamualaikum. Jadi ternyata adik kakak ya yang tinggal di sini tuh, Pak Wartoyo sama adiknya. Tinggal di hutan. Kampung Mati lah dibilangnya ya. Luar biasa ini, jalannya ekstrim bener, ekstrim banget. Kebayang kalau misalkan malam datang ke sini. Luar biasa kayaknya. Seremnya itu. Wih.
merinding. Siang hari aja kayak gini nih. Kalau misalkan gak ditemani sama istri mungkin, wah nggak tahu, ngeri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas bun, hati-hati jalannya licin bun. Oke, karena jalannya itu cadas ya. Tanahnya tanah cadas. Ini kebayang kalau pulangnya gimana kita? Nanjak terus. Nanjak terus kalau pulang gitu. Kalau sekarang kan turun ya, nggak ya terlalu capek gitu. Tapi kalau misalkan pulang, waduh, kebayang nih. Nggak tahu nyampe berapa menit, mungkin nyampe rumah itu, nyampe parkiran motor ya. Karena parkiran motor juga jauh di sana. Terus jalan menuju Desa Sidamulya ini, wah, ekstrimnya itu luar biasa ya bun ya, bener gak? Dari jalan nasional ke jalan desa, wah jalannya tuh hancur parah, naik gunung. Kita sambil istirahat di sini, nanti setelah istirahat lanjutkan lagi perjalanan menuju rumahnya Pak Wartoyo. Awas, hati-hati jalannya licin. Tapi udah bentar lagi nyampe. Udah kelihatan tadi dari atas tuh ada genteng rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Tuh, gentengnya ada di bawah tuh bun. Lewat sini. Tapi kayak nggak mungkin deh lewat sini. Atau ke sini kali ya? Mana gentengnya? Itu kelihatan tuh genteng di sana tuh di ujung. Sini nggak mungkin. Soalnya itu tuh ada pohon tumbang ya. Ada 2 pohon tumbang tuh di sini. Atau salah jalan. Harusnya yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan bener ya. Ya udah, ada jejak kehidupan nih. Soalnya tuh di depan ada pohon bambu, terus ada bangunan rumah ya. Oh iya benar, ke sini bun. Bisa bun lewat sini bun. Bunda ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bun, benar bun. Bunda, cepet ayo, jangan lama-lama. Salut saya sama keluarga Pak Wartoyo ini nih. Tinggal di sini. Tengah hutan ya. Jauh ke pemukiman warga. Terus akses jalannya juga kayak gini lagi. Luar biasa. Aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yuk. Udah ketemu tuh jalan besar tuh. Nah, ini ada jalan besar nih. Ke sini. Dari atas ada jalan, cuman kalau tutup sama tadi yang pohon tumbang tuh, pohon apa? Pohon pinus yang tumbang. Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau udah ketemu jalan besar kayak gini, udah jongjon ya. Ada suara ayam berkokok. Udah jelas ada tanda-tanda kehidupan. Karena tadi kurang lebih perjalanan hampir turun itu 30 menit ya. Benar gak bun? 30 menitan ya? Lebih malah ya. 30 menit lebih. Kenapa tuh di atas ya? Nggak ketemu sama orang. Hanya ibu yang tadi aja tuh yang pas pertama. Kesininya nggak ketemu lagi. Ah, itu ada rumah tuh. Udah kelihatan rumah di sini. Awas bun, hati-hati bun. Bismillahirrahmanirrahim. Awas jalannya, hati-hati. Ayo nunggu di bawah. Alhamdulillah. Nah, ini ada bangunan rumah ya. Bangunan rumah kosong.
yang baru setengah jadi, atau emang kalau orang-orang Jawa rumahnya kayak gini gitu ya, terus terkena bencana mungkin ya. Terus tertimpa itu lagi ya, reruntuhan pohon tuh yang tumbang. Di bawah ada rumah lagi tuh, ada satu rumah lagi. Nah, ini ada satu rumah lagi di sini ya. Ini sama rumah kosong juga. Di area hutan lagi. Kebayang. Ini rumah kosongnya ya. Cuman kita nggak bakal review satu persatu. Dan waktu dulu, waktu ngebangun rumah ini, kan ini rumah permanen ya, semuanya permanen tuh ya, betonan, besi, terus tembokan kayak gitu ya. Ini gimana bawa material bahan bangunannya coba? Ini apa nih? Rumah tangga sasaran penerima manfaat RTSM, program RSM tahun 2016. Terus pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2016. 2018 ya, berarti kalau di 2018 kurang lebih udah 7 tahun ya. 7 tahun. Tapi untuk yang pastinya kita nanti langsung aja ke Pak Wartoyo. Bisa? Oke, syukur. Yuk turun lagi. Jalannya bebatuan kayak gini. Oh itu tuh rumah Pak Wartoyonya tuh. Iya, soalnya lihat di sahabat saya juga itu yang bawah tuh rumahnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Aduh, sampai keringatan kayak gini setelah menempuh perjalanan yang luar biasa. Akhirnya sampai juga nih Kang Hakim di rumahnya Pak Wartoyo. Butuh perjuangan untuk nyampe sini. Kalau malam ke sini gak bakal berani, sumpah. Gak bakal berani. Terus kalau misalkan siang juga sendirian, sama gak bakal berani ini mah. Karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Ada rumah lagi ya, rumah kosong sama. Ayo Bunda. Yuk lihat sini. Kalau ini rumah panggung ya, semi permanen kayak gitu dibilangnya, bukan panggung sih, semi permanen, karena ada sebagian dari bilik bambu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini rumah yang ditempati nih satu, tapi kayaknya pemiliknya sedang keluar atau nggak tahu kemana ya. Terus ini rumah yang kedua, tapi kalau nggak salah rumah Pak Wartoyo itu yang ini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, maaf. Kalau rumahnya Pak Wartoyo yang mana, Bu? Itu di atas, Mas. Oh, yang atas. Iya. Berarti ini bukan. Ini bukan. Pak Wartoyonya ada? Kayaknya ada tadi. Ada ya. Mbak, boleh nggak ngobrol sebentar, cari-cari informasi?
Siap. Siap Mbak, boleh. Saya tunggu aja lah. Ya, tapi makan dulu aja sini masuk. Iya, sama-sama, makasih. Oke, nanti kita ngobrol sama yang rumah yang ini ya. Mbaknya kebetulan lagi makan. Setelah makan kita lanjut ngobrol. Yuk Mas, boleh udah? Udah. Udah masuk aja. Aduh, alhamdulillah. Berarti udah ya. Lagi pada istirahat atau gimana ini, Mbak? Ya, soalnya kan ini lagi kerja juga, istirahat dulu. Jadi kita makan siang dulu. Oh, makan siang dulu. Jadi semuanya kerja di mana? Di kebun. Di kebun. Kebunnya di mana, Mbak? Itu, di situ. Di Depan rumah. yang mana yang? Ini, yang Oh, yang ini. Iya. Ngegarap apa? Kan ada ini kapol. Kapol. Kapolaga. Mbak tinggal di sini juga? Kalau saya enggak, saya tinggalnya di desa. Yang di atas? Atasnya, cuman di sini kan ada saudara juga. Terus kebunnya juga ada yang di sini. Saudara Kebun Mbak yang ini saudara. rumahnya? Saudaranya yang ini. Oke. Berarti tiap hari bolak-balik naik ke atas? Enggak juga, cuman kalau musiman harus panen, jadi aku ke sini. Kalau enggak panen ya enggak. Paling ke sawah juga, di situ ada sawah saudara juga. Oh, ada sawah juga di sana. Ya, sawah saudara ini dekat Curug. Cuman ini akses dari desa ke sini lumayan jauh ya. Iya, makanya kalau tiap hari mah nggak sanggup. Jadi, Nggak sanggup ya. kalau musim pas panen ya saya ke sini. Kalau enggak mah ya enggak. Tapi kalau ke sini udah ada listrik atau belum? Kalau rumah yang di atas ada, cuman kalau saudara belum. Belum ada listrik. Dulu pernah ada dari desa disalurin ke sini, cuman dastangnya dicabut dari situ. Cabut. Terus yang di atas kan ada 2 rumah itu ya, rumah kosong. Berarti ini Ya. dulunya perkampungan atau gimana? Dulunya kan di sini tuh kayak komplek. Jadi kayak komplek Nagog. Komplek Nagog itu Iya. kayak transmigrasi gitu. Iya, kayak pokoknya ya dari dulunya itu di sini kayak gitu. Jadi ikutnya itu ke sana, ikutnya itu ke Cilacap. Terus yang kosong pada kemana? Pergi atau gimana Yang itu? kosong ada yang tinggal ke Banyumas, pindah, ada yang meninggal juga, ada yang ke atas ke desa. Kalau dulunya ada berapa rumah di sini? 8. 8 rumah. Oh, 8 rumah di sini dan sekarang hanya menyisakan 2 rumah saja. Iya. Berarti rumah Pak Wartoyo yang di atas sama Sama Ibu Sartinem. Ibu Sartinem. Iya. Ibu Sartinem itu berarti masih saudara Pak Wartoyo katanya ya? Iya, masih adeknya, adeknya ya. Oh, masih. Adeknya Pak, iya adeknya. Adek Pak Wartoyo. Ada istrinya. Ada istri. Oke, ngobrol sama ibunya yuk, Boleh, sama Mbak iya. juga. Ini sama Mbak siapa, kita belum kenalan? Mbak Rohayati. Mbak Rohayati. Jadi Mbak Rohayati emang nggak tinggal di sini ya. Oke, assalamualaikum. Berarti yang tinggal di sini tuh yang mana? Yang ini, Mas, yang ini. Oh, Ibu. Ibu. Nggak ada lampu soalnya nggak ada listrik. Oh, nggak ada listrik. Iya. Ibu maaf kalau Ibu tinggal di sini dari tahun berapa, Bu? Itu bicaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Ini keluarganya juga semua di sini. Iya, ini kakaknya, ini adeknya. Kita itu berdua saudara. Oh, saudaraan. Iya, kita itu kayak ponakan kedua. Kita itu ponakan. Bestie aja gitu ya. Iya, kita bestie berdua, bestie. Dari tahun 45 tinggal di sini. Iya, cuman berarti kan saya belum lahir. Soalnya kan saya lahir 86. Cuman Tapi- saya lahirnya juga di desa. Di desa bukan di sini. Enggak, bukan. Dikira tuh di sini tinggal. Bukan. Oh, bukan, iya. Dari tahun 45, Bu, luar biasa tinggal di sini. Cuman berdua aja sama. Oh, banyak dulu mah. Dulu. Oh, dulu. Kalau sekarang ini mulai cuman tinggal 2 rumah dari tahun kapan tuh? Dari 2010 tuh udah mulai satu persatu ya. Udah pada pergi. 2008, 2007 lah itu udah satu persatu pindah. Sampai terakhir kemarin ya berapa 5 tahun yang lalu ya, mungkin 2020 lah ya. Terus bikin rumah di atas, tapi udah meninggal dua-duanya. Oh, jadi yang punya rumah di atas mah udah Iya. wafat. Dan rumahnya kosong, nggak ada yang nerusin anak-anaknya Di gitu. atas yang di desa juga kosong, terus yang di sini juga itu kan kosong. Kosong Terus juga. yang pindah mah pas yang pindah satu lagi yang rumahnya udah dibongkar tinggal bubuk itu masih di atas rumah saya. Itu kakak saya. Masih ada Kakak berarti gua. pemiliknya ya. Ada. Tapi itu kebayang ya waktu bawa material bahan bangunannya kan itu pakai bata merah ya, pakai semen, Kalau pakai dulu besi. kan bangunnya kan kalau dulu kan bikin, Mas. Kalau dulu kan bikin. Jadi batunya ambil dari sungai, dari kali, terus kalau itunya Bata. bata merahnya bikin kayak gitu. Tapi kan kalau pasir sama batu kalinya, sama batu kali sama semen kan pasti beli. Paling semen kan itu diangkut pakai semen juga, cuman kan diangkut satu persatu pakai ini, Mas, jalan kaki. Kebayang ya. Tapi kalau dulu pas musimnya nggak musim hujan, dulu kan lebih gede jalannya, jadi mobil truk tuh
sampai sini, sampai atas sini, malah itu rumah yang di atas sempat hajatan juga. Jadi Di sini. mobil truk bisa masuk ke sini. Masuk. Jalannya besar berarti yang Iya, ini ya. sampai yang rumah paling atas itu, di situ ada parkiran. Ada parkiran. Iya, di bisa situ. masuk mobil truk berarti ya. Masuk, motor saya juga masuk malam-malam ke situ. Kalau sekarang mah hanya tinggal jalan setapak aja ya. Iya, kalau sekarang kan udah nggak ini lagi, Udah nggak bisa. aktif Soalnya ya. kan rumahnya juga tinggal 2, jadi nggak ada yang kerja bakti harus gedein jalan ke sini kayak gitu. Udah Iya. rusak juga kan, setiap hari ada apa sih kayak terabasan kayak gitu kan, motor-motor yang Trail. gitu kan tiap hari. Ibu, maaf. Kalau ini nih, apa sih? Air terjun itu deket gak dari sini, Bu? Ada air terjun. Deket dari sini berarti? Deket ya, ke situ depan sini terus ada sawah. Ada sawah terus ya turun di situ kelihatan udah dari Air terjun. Iya, di situ. Gimana, Bu? Itu banyak yang ini juga ya, pupuk. Oh, ada yang tinggal. Bukan, maksudnya bikin kayak bikin saung ya, kayak gubuk kecil tuh buat istirahat orang yang suka ke situ dari Banyumas, dari daerah Jawa Barat gitu. Yang jauh-jauh situ istirahat di situ. Soalnya kan hampir setiap hari ada pengunjung, Mas. Oh, ngecamp. Jadi, Camping kayak gitu iya, ya. Kayak di situ kan kayak botram, bakar-bakar kayak gitu. Ya, lebih ramai Sabtu Minggu. Sabtu Minggu rame. Berarti kalau misalkan hari biasa mah enggak gitu juga ya, sih. sepi ya. Saya sempat kepikir tadi waktu di perjalanan ini bener nggak ada yang tinggal di sini. Soalnya jalannya jalan setapak, lewati hutan ya, nggak ketemu orang. Motornya di mana tadi? Motornya di atas yang deket lapang. Oh iya, saya juga di situ. Ya, saya tuh pas terakhir banget jalan yang mau belok ke sini, saya taruh motor di situ. Tadi juga banyak yang lagi kerja bakti, bapak-bapak tuh yang lagi apa tuh, nggak tahu apa, pokoknya ngumpul di saung aja gitu, lagi makan nasi liwet gitu. Terus katanya nanti awas jalannya harus lurus, jangan belok kanan. Tadi nanya di situ ya. Nanya ada orang. Pas. Terus juga di perjalanan tadi tuh ketemu ya sama ibu-ibu yang pakai baju merah. Terus baju merah kuning kayak gitulah pokoknya. Berarti dari hutan mungkin. Dari hutan katanya habis ngambil pinus, terus ditunjukin diarahin ke sini karena yang tinggalnya tuh adik kakak. Saya taunya dikira saya cuma Pak Wartoyo yang tinggal di sini, ternyata adik kakak ya. Masih saudaraan tinggal di sini. Berarti kalau kegiatan bukan kegiatan sih, masyarakat sendiri di sini nih selain bertani apalagi tuh, Mbak? Ya apa sih mayoritas sih tani ya, mayoritas mata pencahariannya berarti dari tani ya. Dari pinus, kayak pada nanam kapulaga kayak gitu. Paling ya selain itu kalau yang masih muda mah paling merantau. Udah, tapi kalau ini mah berarti tanah hak milik ya, bukan milik. Tanah perhutani. Enggak, ini walaupun dekat kebun pinus tapi ini milik. Hak milik ya. Ya Bu ya, hak milik Ibu ya, bukan milik perhutani berarti. Jadi Ibu pemilik yang sah di sini. Berarti dari dulu sampai sekarang ya bukan nambah warganya itu malah berkurang. Malah ini kan udah diajakin ke atas, udah ke desa aja kayak gitu kan, di atas juga ada tanahnya, cuman ya betahnya di sini dekat sungai, dekat hutan, katanya betah ya udah. Tapi kalau di sini binatang buas nggak ada kan, Bu? Ya mungkin ya kalau di depan rumah mah nggak ada, cuman kalau yang jauh-jauh ya nggak tahu. Enggak, maksudnya di perjalanan pulang. Nggak pernah. Nggak pernah kayak macan kumbang yang kayak gitu. Apa babi? Oh, babi ya? Kalau babi mah di sini sering lihat, tapi nggak nakal. Maksudnya ya lari kalau lihat orang. Enggak, maksudnya kalau misalkan saya ketemu babi nih, nggak boleh lari atau gimana? Soalnya takut banget udah Bagas. Ya biarin aja, paling yang lari babinya. Oh, babinya. Babinya yang lari. Berarti kita tinggal diem aja gitu ya? Ya, maksudnya ya pelan-pelan aja. Jangan jangan dikagetin, nanti malah nyeruduk. Jangan dikagetin, biarin aja, nanti malah dia yang lari. Kalau dikagetin pasti nyeruduk, nyamber. Jangan, soalnya kan musuh kan, takutnya kayak mau diapain gitu. Soalnya kan di sini banyak yang bawa apa ya, ditembak kayak gitu kan. Kayak di sini sering diakalin. Soalnya kan ngerusak juga di tanaman kan, kayak apa sih ya, kayak pokoknya kayak nanam apa kayak gitu nggak ini, pokoknya nggak aman terus dimakan kayak tales kayak gitu. Ya berarti sayur
palawijanya ya, kalau di Sunda dibilang palawija, nanam sayuran, ayam apa gitu, suka dirusak sama Kayak babi. singkong, ubi kayak gitu nggak aman. Tapi nggak melihara anjing Bu di sini Bu? Enggak lah, Oh, enggak. janganlah. Oh, dikira teh kan buat ngusir babi kayak gitu, buat penjagaan juga. Enggak ada juga, walaupun di sini banyak ya, maksudnya ada kayak gitu, tapi enggak lah, enggak kepikiran kalau suruh kalau mau ini sih anjing mah Oh iya, bener. enggak Nggak ada yang milih ya. enggak, soalnya takut juga kalau nggak boleh juga lah, jangan jangan, soalnya itu bukan peliharaan orang Islam ya, Betul soalnya banget. Karena janganlah. untuk mensucikannya emang Iya, agak lumayan repot juga ya. Walaupun kayak gitu ya jaga-jaga aja. Siap. Mbak ini nih ada sedikit rezeki, bagi-bagi aja ya buat beli bakso atau barang-barang Ya gitu Allah ya. Mas, terima kasih ya. Ya. Makasih ya, semoga Makasih sukses. juga nih atas Ya. waktunya udah diperkenankan ngobrol, diajak wawancara kayak gitu. Saya mau lanjut nanti ke Pak Wartoyo, dari Pak Wartoyo itu langsung ke mana? Ke air terjun. Oh iya, yaudah makasih ya Mas. Siap, siap. Mbaknya kan mau kerja lagi kan? Ya, mau kerja lagi. Lanjut kerja yang di depan ya? Iya, yang di Siap. sini. Sehat selalu ya Mbak ya. Amin, amin. Mas ya, mudah-mudahan berkah barokah ya. Amin, amin, siap. Kerja kayak gitu semoga ya jadi apa ya, kedepannya itu lebih sukses lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, itulah tadi ya obrolan saya bersama salah satu warga yang tinggal di sini, adiknya Pak Wartoyo. Rencana dari awal mau ketemu Pak Wartoyo, mungkin takdir berkata lain, kita ngobrol sama Bu apa tadi teh? Lupa lagi namanya ya. Pokoknya yang keluarga ini aja deh, adiknya Pak Wartoyo, tapi masih ada kerabat. Nah, di video berikutnya Kang Hakim akan silaturahmi ke rumahnya Pak Wartoyo, terus ke air terjun, karena di sana tuh ada sebuah gubuk ya, tempat tinggal, tempat bertapa atau apalah. Katanya tadi kan dari Jawa Tengah, Jawa Barat juga sering berkunjung ke sini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.